ada 2 orang. Jadi kita ajak nanti 2 orang penonton mabar bareng aja. Udah on. Bahagia. Karena tujuan main game itu bahagia, guys. Kalau tujuan lu untuk sport, Jadi ngapain orang ini? serius. Main-main games. Jangan dipapol, karena papol noob gitu kan. Polisi ganteng gamer lagi namanya. Itu penonton bangke. Emang ada duit dari sini nih? Matiin dulu ini ya, nanti di copy. Aduh. Orang-orang kok gila main games. Yang kayak gini-gini live streaming segala macam. Bukannya ngabis-ngabiskan waktu segala macam. Kita langsung add akunnya apa, gua kasih ID nih guys. Giovanski. Apa dia memang polisi atau gimana? Nanti gua Ada. nanggung atau Kok blank, kok blank? gitu kan. Gua ajak main. Lagi ngapain nih? Terus kita ngeliatin orang lagi ngoceh-ngoceh seperti ini, terus Ini kayaknya bagus nih kayak. aduh. Ayo ayo nih Ada siapa? Anda siapa? Kok mirip? Ya saya tuh bang. Pak Pol, Epic 3. Nih ID-nya apa yang kata? Polisi ganteng gamer. Iya. Astaga. Oke lah kita ngobrol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Ceria TV. Ini semangat sedikit ini. Kembali kita ketemu di The New Sembang Malam dan kita akan bersembang-sembang dengan ini yang ngaku-ngaku sebagai polisi ganteng gamer. Giovanski. Kita nggak tahu. Kita cek betul apakah dia ganteng, apakah dia polisi, apakah dia gamers segala macam. Sudah ada di sini Vanji Eka Giovanni. Selamat malam. Malam, Pak. Vanji ya panggilannya. Panji aja bang. Panji aja bang. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat bang. Alhamdulillah sehat. Kita kecilin dulu, matiin aja kalau nggak ya. Iya. Aduh. Ini benar main game seperti ini. Ya bener itu kan saya tuh bang. Enggak, itu ngapain tuh ngoceh-ngoceh segala macam. Ya itulah namanya streaming game gitu kan. Oke. Jadi, ya, Ada duitnya? ada lah. Ya ada. Enggak, karena anakku kan masih SD ya. Dan bentar-bentar ya download games ini ya, ini. Atau ponakan udah SMA juga main game seharian berkutat di kamarnya aja gitu kan. Apalagi sekarang lagi pandemi gini, nggak ada kegiatan di sekolah. Akhirnya lebih banyak main game selain Zoom sekolah segala macam. Mungkin bagi sebagian besar orang tua kan berpikiran orang tua yang agak yang inilah ya, yang format lama lah ya. Ya formal. Format lama berpikirnya kan seperti itu kan. Ngapain anakku seharian main games Ya, benar. gitu kan, buang kuota, jadi tidur nggak teratur segala macam, buang-buang waktu. buang-buang waktu segala macam, dan juga kayaknya jadi lama-lama jadi antisosial karena benar. tidak ada ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan di luar, virtual semua segala macam. Tapi mumpung ada Vanji, kita mau bongkar nih cerita soal seorang Vanji sebagai gamers live streaming ya. Ya, ya. Sudah dikontrak oleh dari mana aja deh? Facebook. Kemudian Kemudian ada beberapa brand lah kayak Brand. brand-brand kayak Rexos, oke. equipment kan. Terus ada ya kalau sesekali dari Gojek ada juga, Oke. dari JDID ada juga. Terus banyak lah. Serius nih berarti ada duitnya nih. Serius nih ada duitnya nih berarti nih. Gede bang, gede. Tapi polisi ganteng. Polisi. Memang polisi? Ya masih polisi sih. Iya, kalau Beneran polisi dong. benar polisi ya? Beneran polisi. Karena aku pernah lihat mukanya di Videotron gitu. Videotron di Simpang ya, di Simpang. Depan kejaksaan kayaknya. Kejaksaan ya. Kejaksaan. Covid, masalah Covid Iya. mulai. Giovanni. Giovanni. Mungkin ya banyak ya seperti yang abang bilang tadi bang, banyak yang Aku sampai apa, speechless. orang tua yang format lama Format lama. kan mungkin tidak tahu kemajuan teknologi sekarang, tidak ngikut lah perkembangan. Ya. Jadi ya ketika melihat anaknya hanya bermain game, nah mereka kadang tuh marah gitu kan, ngapain sih ngabisin waktu, Ya. ngabisin kuota juga. Kalau kata anak sekarang unfaedah lah ya. Anfaedah gitu kan. Jadi mau jadi apa besarnya nanti Yeah. gitu. Cuma kalau
bisa kita arahkan, bisa tahu nih caranya gimana biar kita bisa mendapatkan hasil. Nah itu harus inilah. Jadi orang tua tuh jangan larang anaknya bermain game, tapi diarahkan nih, arahkan. Oke. Nah sekarang bertugas di mana sekarang sebagai anggota polisi? Saya bertugas di Bid Humas Polda Riau urusan produk kreatif. Kapolda nggak pernah marah. Kalau pribadi nggak tahu ya. Nggak tahu ya? Nggak tahu, tapi prinsip saya gini aja bang. Selagi saya tidak bermain game tadi di jam dinas saya, di jam dinas, ya saya rasa sih bebas gitu. Karena banyak juga kan yang senior-senior itu kan mungkin ada kegiatan lain, tapi Ya, di luar banyak jam juga dinas ya yang sama. mereka juga gitu. ada yang content Iya. creator di YouTube, Iya. di Instagram segala macam gitu Ya, kan. yang jelas tidak mengganggu jam dinas. Jadi saya dinas tuh jam 7 sampai jam 3 sore. Nah, pulang kantor. Nah, itu baru tuh biasanya habis sholat asar. Dinas lagi ya, dinas. Dinas lagi, iya, dinas lagi. Dinas betul. lagi perang-perangan. Dinas lagi. Nah, Itu sejak kapan bermain games? kalau bermain games tuh ya kalau kita laki-laki ya dari kecil udah main game. Iya, gitu. itu kan ini. Tapi yang menjadi profesional gamers, Nah, jadi ini cerita sedikit nih. Jadi kan 2017 saya gila banget main game tuh Mobile Legend. Oke. Nah, yang ini nih, Yang nih. ini ya. Ini gila banget. ML. Ya, ML katanya sekarang. Jadi di dalam game itu kan kita ada beli sesuatu tuh, beli bajunya ini, beli ini. Itu Skinnya segala macam skin, ya. nah, Jadi ngerti ya tahu sedikit-sedikit. tahu nih. Jadi itu kan ngabisin duit tuh bang. Ya, Itu kan? dan harga skin-skinnya itu mahal. Ada yang sampai jutaan. Ya. Jadi ini dari 2017 main game ini, 2017 Februari sampai Desember 2017. Itu mungkin udah berapa? Mungkin belasan, mungkin di angka 20 juta lebih. Oke. Duit pribadi dari gaji tok habis Untuk bermain kesana. game. Ya. Oke. Nah, di Desember 2000 Beli chip juga kan? Beli chip? Oh, enggak pakai. Jadi Desember 2018. Nah, udah nikah nih kan. Ada sisa tabungan dikit lah. Saya bilang sama istri, Bun, kita jadi YouTuber yuk. Jadi YouTuber, dia bilang gitu kan. Dia ragu. Kemudian ada sisa berapa belas juta. Saya yakinkan diri saya, saya harus coba-coba deh jadi YouTuber nih. Oke. Jadi coba-coba jadi YouTuber, dapat tambahan 1 sampai 2 juta rupiah, dan katanya kan ini YouTube dapat duit gitu. Jadi dapat tambahan 1 sampai 2 juta rupiah per bulan. Itu ya, target. Target harapan untuk membackup atau membiayai kegiatan saya, hobi saya main game tadi. Ya alhamdulillah lah gitu. Yang jelas nggak pakai duit gaji lah gitu kan. Nah, 2018 Desember, saya ingat tanggal 27 Desember 2018 saya upload video pertama saya. Terus di YouTube. Wih, nggak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton, Bang. Jadi malahan yang hujat banyak gitu kan. Apaan nih, muka kayak kodok aja mau jadi YouTuber nih. Serius? Ada tuh, iya. Sampai begitu? Ini muka tuh pantatnya panci gitu katanya kan, hitam banget. Dihujat. Cuma Kejam ya netizen ya. kejam, netizen kan maha benar gitu. Oke. Maha benar. Jadi tetap upload video dan mungkin hokinya dapat, dan mulai itu dikenal, mulai yang banyak views, subscriber naik. Sorry, konten pertama apa? Masih game juga? Game. Dari awal memang game. Oke. Dari awal memang game. Naik subscriber, views-nya naik, engagement-nya dapat, traffic-nya banyak. Nah, mulai tuh masuk monetisasi. Oke. Masuk monetisasi. Jadi awal nge-YouTube Desember, 27 Desember, kalau nggak salah gaji pertama di YouTube itu di Juni. Di Juni. 2019 2019. Ya, 2019. Gaji pertama. Oke. Berapa? Boleh dong. langsung aja. Jadi oke lah. USD kan?
USD. USD. Tapi nggak banyak, nggak kayak YouTuber sekarang gitu, enggak. Karena kan juga Gaji kita kan, pertama wajar. iya, iya bener juga gitu ya. Kita dari kampung, harapan target 1 sampai 2 juta. Gaji pertama di YouTube. Nggak tercapai tuh, saya 1 juta, 2 juta tadi, nggak tercapai ya? Lebih lah. Ya nggak tercapai berarti kan? Yang tercapai justru belasan juta kan? Jadi 18 juta tuh. 18 juta 18 gaji juta pertama. rupiah. Gaji pertama di YouTube. Setelah sekian bulan ya? 6 bulan lah. 6 bulan. 6 bulan. Nah, itu saya bilang sama istri. Jadi ketika saya Desember itu saya minta izin sama istri, kita coba-coba nge-YouTube karena dengar di YouTube dapat duit, mudah-mudahan adalah memang terjadilah ke kita. Tapi ingat, saya bilang sama istri, kita kasih masa sabarnya tadi sampai ini benar-benar dapat duit, kita buat 6 bulan. Ketika 6 bulan, ini kan pembuatan konten, kadang kita kan duit pribadi, pembuatan konten, pembelian peralatan tambahan-tambahan lagi gitu kan Bang. Jadi mudah-mudahan di 6 bulan ada pemasukan. Nah, ternyata bener gitu ya. Kalau nggak habis bahan bakar nanti. Nah iya benar kan semua dana kan semua dari gaji tok gitu, gaji tok. Ya mudah-mudahan ada tambahan, rupanya bener. Alhamdulillah bersyukur banget waktu itu dapat 18 juta dan di luar ekspektasi kali. Apa yang dibelikan waktu itu? 18 juta. Karena kan targetnya tadi untuk menambah peralatan segala macam untuk hobi games nih. Nah, yang dari gaji kemarin itu 18 juta pertama. Masih ingat? Kalau nggak salah beli kamera itu. Beli kamera. Beli kamera. Jadi waktu itu pembuatan konten minjam kamera teman. Canon M3 nggak salah, M3 apa M10 gitu. Minjam punya teman. Dapat gaji itu, beli itu sama upgrade komputer. Nah, upgrade komputer sama beli kamera. 18 juta gaji pertama dari YouTube. Abis itu banyak lagi nanti yang ini ya, yang masuk lagi kan? Ah banyak. Nah, nanti kita lanjut lah. Ini seru nih 18 juta nih. Abis ini kita mau dengar yang lebih dari itu kan? Oke, kita ngopi dulu. Nanti kita akan lanjutkan sembang-sembang kita. Jangan kemana-mana, tetap di The New Sembang Malam. Kembali lagi di The New Sembang Malam dan kita masih ngobrol seru dengan polisi ganteng gamers ini, Vanji Eka Giovanni. Oke, Vanji, tadi kan sudah cerita bahwa awalnya dari YouTube. Iya. Kemudian sampai dapat gaji pertama 18 juta, tadilah ceritanya. Habis itu perjalanannya kemana? Selaku seorang gamer. Nah, itu yang nggak kita sangka-sangka, Bang ya. Ya. Jadi dulu kan ya kita di kampung toh ya harapannya dapat 1-2 juta, ternyata dapat belasan juta. Dan yang nggak disangka setelah kita mulai banyak nih views, banyak nih subscriber, ramai juga kan? Ramai. Brand tadi kiri datang, kanan datang, depan datang, belakang datang, pengen kerjasama gitu. Nah, jadi mulai
bener-bener serius sekali, wah, berarti bukan cuma di gaji YouTube doang, tapi ketika kita benar-benar punya penonton yang banyak, punya subscriber yang banyak, ternyata Justru uang yang datang ya. Justru uang yang datang ke kita gitu. Dan disitulah akhirnya banyak kontrak-kontrak dengan beberapa Ya benar. brand ya. Iya, beberapa brand. Waktu itu sempat ke ini sih, ada TV game juga dari Cina. Oke. Kemudian ada tempat top up atau pembelanjaan item-item game. Nah, kemudian tadi itu ke equipment komputer, ke Rexus tadi, dan juga ke banyak lah waktu itu. Seru ya. Membayangkan cering-cering-cering-ceringnya itu loh. Tring masuknya Dan SMS. akhirnya sekarang di Facebook. Sekarang di Facebook. Pure sekarang benar-benar di Facebook. Di Facebook dikontrak sejak 15 Januari 2019 sampai sekarang. sampai sekarang. Sampai sekarang. Dia mulai curiga nih. Mau ditanya ini. Mau ditanya berapa nilai kontraknya? Itu kontrak maksudnya gaji bulanan atau gimana sih kalau di Facebook? Makanya ini saya juga bukan promosi Bang ya. Ya. Tapi ini kan supaya juga memberi pengetahuan lah, ke wawasan anak-anak buat muda, adik-adiknya. kemudian juga orang Benar. tua juga. Itu saya benar-benar. Jadi bahwa ini sebenarnya sesuatu yang bisa menjadi pintu masuk uang lah. Nah, benar. Jadi di Facebook sekarang kan banyak tuh, ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram. Iya. Nah, kalau enaknya di Facebook ini, kalau kita udah official partner streamer, kita tuh dapat gaji bulanan. Kemudian kita dapat video kita tuh juga ada AdSense seperti YouTube. Iya. Nah, kemudian ada juga dari berlangganan kita cuma ada sekitar 4 macam jalur duit nih. Oke. 4 macam jalur duit dari Facebook aja tuh Dari ya. Facebook aja. Kalau nilainya? Kalau sekarang itu dari minimal itu yang 1.500 USD sampai yang paling tinggi 12.000 USD. 12.000 USD berarti kalau dirupiahkan lebih kurang 180 dipotong ini, potong itu, terima mungkin sekitar 120-an kurang lah. 1 bulan. Per bulan. Aku berhenti jadi host. Danu, mulai besok ajarkan aku games ya. Nanti Panji yang bantu juga nih. Iya. Kita pansos sedikit sama dia. Collab. Aduh, sampai 180 juta sebulan. Aduh, itu potong pajak segala macam tuh ya? Iya. Wow. Mudah-mudahan melek nih orang tua bahwa kalau anaknya main game, seperti kata Panji tadi, kalau memang dia hobinya di games, Iya. diarahkan ya? Diarahkan, jadi jangan dilarang, tapi ya diarahkan gitu. Dan juga nih, ini fakta yang menarik nih Bang. Ketika saya main ke Jakarta, ke beberapa tim e-sport, saya ketemu sama player-player yang mereka kontrak, mereka gaji, dan mereka fasilitasi. Itu ada beberapa anak Pekanbaru. Oh ya? Saya anak Pekanbaru Pak Pol. Serius ya? Oh, Pekanbaru, oke. Kemudian di beberapa divisi game lainnya ada juga anak Pekanbaru. Bahkan tetangga depan rumah saya nih Bang, datang ke rumah mamanya. Kenapa teh? Anji, ini adekmu dihubungi dari pihak ini di Jakarta. Katanya dia main gamenya bagus. Terus mereka mau memfasilitasi semua, mereka gaji, karena dia masih pelajar, mereka siap jadikan homeschooling di sana. Oke. Di homeschoolingkan di sana, jadi pelajarannya nggak tinggal, dia tetap bisa fokus bermain game, tapi lebih terarah gitu kan. Nah, jadi si tante depan rumah tuh ngomong, kita konfirmasi dong ke sana dong, bener nggak? Oh bener Pak, kebetulan ada kawan juga di tempatnya itu. Iya. Oh bener, itu dia di divisi Dota yang ini, kami memang udah lihat dia bermain bagus gini, jadi memang kami mau kontrak gitu. Saya bilang gitu, teh, ya memang sekarang tuh kalau sekarang gini, dia selama sekolah gimana?
dia sering bolos ketemu mamanya nih. Ini fakta nih Bang. Oke. Dia sering bolos. Dia bolos kemana? Ke warnet. Udah. Oke. Ketika kita mungkin Tante ini tadi udah mengikhlaskan dia untuk terjun benar-benar fokus di Di sini. dunia games, Nah, dia lebih bertanggung jawab sama diri sendiri. Homeschoolingnya jalan, dan dia lebih fokus bermain game. Nggak curi-curi waktu, nggak curi-curi di belakang orang tuanya. sorry, itu biasanya pakai jam nggak sih main-main games gitu tuh? Artinya di jam berapa misalnya yang traffic yang lebih kencang, lebih ramai segala macam. Karena kan itu juga mesti ini Iya, juga. iya. Jadi kalau di beberapa e-sport yang saya ketahui, mereka menetapkan jam latihan tuh 8 jam per hari. 8 jam per hari. 8 jam per hari. 8 jam per hari mereka latihan sebagai professional player. Oke. Ya bergabung sama beberapa temannya itu ya latihan 8 jam per hari. Ya udah itu kewajibannya. Nah, nanti ya tetap ada istirahatnya yang muslim yang sholat, Iya, iya. istirahat makan, istirahatnya ada. Yang jelas tuh mereka tuh yang wajibnya itu 8 jam per hari. Tapi rata-rata anak sekarang ya itu mungkin lebih itu Bang. Iya. Saya pribadi aja ya, saya pribadi waktu masih di Rengat ya, di Rengat, pulang kantor jam 3 sore, saya udah nongkrong di kedai kopi, gabung sama anak-anak yang usianya jauh di bawah saya, main game itu dari asar sampai maghrib, pulang ke rumah, datang lagi ke situ sampai jam 11 malam, baru pulang. Itu berarti kita anggap dari jam 4 sampai jam 11 malam. Kondisi saya sudah bekerja gitu. Ini keren nih. Ini keren nih. Aku jadi teringat sama omongan almarhum Bang Fahmizal, mantan kepala dinas pariwisata. Nah, Orang Melayu tuh sepreman-preman apa dia? Maghrib di rumah. iya, karena kalau dari kecil tuh, mungkin waktu itu belum ada game mobile lah ya. Kan kita main bola, kalau udah azan maghrib, itu pasti emak nyariin tuh. Iya. Balik, maghrib, Habis maghrib keluar lagi lain. Habis yang penting maghrib di rumah. Maghrib di rumah. Habis Gitu ya? maghrib ya terserah gitu, keluar lagi gitu. Jadi berarti memang 8 jam sehari ya. Iya. Nggak, maksudnya tadi kan kalau aku nanya tadi kan kalau kayak misalnya kita posting Instagram atau posting apa di hari ini kemudian jam ini itu trafficnya lebih bagus. Ya prime time-nya lah. Prime time-nya kalau mau posting di situlah justru Iya. akan banyak yang melihat gitu. Kalau di games nggak ada ya? Nggak ada. Malahan di games tuh aneh. Makin malam ya, kalau ini pengalaman pribadi Bang ya. Makin malam kita main, itu musuhnya makin jago gitu. Banyak yang begadang. Makin malam main itu makin jago tuh musuh-musuhnya tuh. Iya. Rekor paling lama main berapa jam? Rekor paling lama main pernah ini nge-push ya, waktu nge-push rank waktu itu baru. Ya karena biasanya itu pas waktu ngejar-ngejar level ya biasanya. Ya. Jadi baru reset season main Mobile Legend itu pulang kantor jam 4. Pokoknya tuh istirahat bentar, makan, istirahat, sholat. Jam 4 pernah sampai jam 3 subuh baru tidur. Itu berarti sekitar 11 jam lah. 11 jam. Tapi tetap jam 7 ke kantor lagi gitu. Nah ini pernah nih. Ini nih pengalaman nih. Ya, saya live streaming jam 7 sore. Jam 7 malam lah ya. Jam 7 malam sampai jam 6 pagi tak tidur. Oke. Habis itu mandi ke kantor. Pernah itu. Itu gila tuh. Itu netizen juga tuh yang komporin itu. Pak, kami main sampai pagi. Bilang gitu. Kalau penontonnya masih seramai ini, saya live terus. Oh, ramai. Makin ramai nyiksa kita gitu kan. Sampai jam 7 pagi habis itu langsung ngantor kan. Sampai jam 6 pagi mandi itu sampai istri marah tuh. Wih, live streaming sampai pagi tak tidur katanya. Otomatis kan pasti ngantuk. Oh, ngantuk. Kalau udah Sakit ngantuk pasti kepala. kinerja di kantor juga pasti terganggu kan. Nyut. Nah, itu salah satu kebodohan saya. Ya, gitulah. Oke, nanti kita lanjutkan obrolan kita. Ya. Banyak hal yang mau kita kupas-kupas lagi nih. Bisa. Kita rehat dulu, jangan kemana-mana, tetap di The New Sembang Malam. Rindu rasanya ingin balik ke kampung,
sambil bertamasya melihat tempat wisata. Rindu menyaksikan beragam agenda pariwisata sambil mencicipi kuliner khas daerah. Namun, apa boleh buat, kondisi tahun ini berbeda dari kondisi tahun sebelumnya. Pandemi COVID-19 hadir menjadi bencana. Sebanyak 117 destinasi wisata di Riau tutup, dibarengi puluhan agenda pariwisata yang dibatalkan. Sabar sejenak untuk menjaga jarak. Mari kita patuhi instruksi pencegahan penyebaran COVID-19 dari pemerintah sampai kondisi ini benar-benar pulih kembali. Gemuruh air terjun Gulamu akan selalu menanti. Samudra awan di Bukit Suligi selalu siap menyelimuti. Irama randai di tepian Narosa akan hadir kembali. Asal kita tetap bersama melawan virus corona. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kembali lagi kita di The News Sembang Malam dan kita lanjutkan obrolan kita. Ini mungkin buat teman-teman di rumah, khususnya juga untuk yang adik-adik lah yang masih muda-muda. Aku udah tua ya? Terus juga buat orang tua juga, bahwa jangan melihat Vanji hari ini yang sudah menghasilkan sekian dolar dari games, tapi juga melihat ini prosesnya juga panjang kan. Seperti tadi Pak Vanji bilang bahwa di YouTube saja gaji pertamanya 6 bulan dulu baru akhirnya Ya, 6 bulan dulu. tembus angka tadi 18 juta tadi monetisasi bahasa Inggrisnya monetize kan. Ya monetize ya. Susah ya di Indonesia kan. Oke. Monetize. Nah, untuk menuju ke sana tentu kan harus ada apalah ya semuanya lah. Misalnya mahal nggak sih sebenarnya untuk menjadi seorang gamers? Karena kan kayaknya perangkat komputer juga harus mumpuni, laptop, kalaupun pakai laptop atau PC kan tetap yang speknya juga kencang kan. Nah itu. Jadi mahal dan nggak mahalnya itu ya tergantung gayanya kita, Bang. Jadi saya punya teman, dia hanya bermodal handphone tok. Handphone? Dia rekam gamenya, dia dari rekam layar, dia ngeditnya tuh pakai yang KineMaster, yang aplikasi yang free pula kan? Yang free pula, yang ada watermark-nya itu. Tapi penonton suka. Dia viewernya banyak, subscribernya banyak, ya dapat hasilnya banyak gitu. Nah, kalau kita standarisasi aja lah ya. Kalau kita benar-benar mau yang low budget sekali, ya lu cuma butuh PC yang bisa untuk ngedit video. Nah, kemudian
butuh kalau memang pengen seperti yang profesional tapi low budget, rekam gambar kita lagi main, ya udah dari kamera handphone aja. Oke. Nah, kemudian gamenya ya rekam layar dari game, nggak perlu beli alat Elgato ini itu mahal banget. Jadi kalau kita dirupiahkan ya, saya rasa mungkin bisa sampai 9 lah, 9 juta. 9 juta ya? 9 juta. 9 juta. Nah, tapi ingat, ada juga yang berhasil hanya dari handphone tok. Oke. Berarti tergantung ini ya, tergantung kondisinya lah berarti. Ya, benar. Kadang-kadang kan anak belum apa-apa, baru main games terus udah minta kursi gaming, yang harganya sekian juta. Iya. Minta misalnya laptopnya yang laptop gaming segala macam, harganya kan puluhan juta, 20 jutaan ke atas lah gitu kan, yang nggak usah disebut lah mereknya. Kan? Tapi yang sebenarnya dari skillnya dulu kan, skill bermainnya, kemudian juga kalau soal skill ininya, speakingnya, nah itu penting juga nggak? Itu penting. Penting ya? Penting. Jadi kalau saya bisa mendefinisikan kalau yang game ya, Bang ya. Jadi itu ada dua, itu yang entertain sama yang profesional. Oke. Nah, yang saya lakukan sekarang, saya tuh entertain player. Jadi saya tuh bermain untuk fun, untuk senang, untuk mengentertain orang gitu. Jadi buat orang ketawa, orang itu kan. Saya nggak jago-jago amat. Goblok iya gitu kan. Main gamenya. Cuma ya terbukti views-nya banyak, penontonnya alhamdulillah banyak, ya berarti mereka suka, nah gitu. Nah kemudian kan professional player nih, ini yang pemain-pemain yang dikontrak oleh e-sport yang ada di Indonesia. Oke. Nah soal peluang kerjanya seorang gamer itu sebenarnya bisa menjadi, tadi kan sudah bilang profesional gamers ya. Ya. Yang lain apa? Artinya misalnya kalau nggak salah juga yang ada sebagai tester ya? Iya, ada itu. Nah, ini tadi ini menarik nih. Jadi ketika kita udah dapat trafficnya nih, Bang. Kita dapat trafficnya, penonton banyak, itu publisher game di Korea, di Thailand, di Cina. Nah, mereka kan lihat nih, mereka kan mau memasarkan game mereka yang baru buat ke Indonesia. Game baru ke Indonesia. Nah, kalau traffic kita bagus, views kita gede, nah kita bisa jadi salah satu yang mereka pilih. Dan itu dibayar. Ini kita nyobain game baru yang notabene-nya mungkin belum rilis atau baru dirilis, tapi kita bisa dapat main game langsung itu dan dibayar gitu. Dan itu kita streaming juga. Nah, kalau dia tester ya. Nah, kalau dia tahu kita itu besarnya itu di streaming, mereka bakal nyuruh kita streaming. Tapi kalau mereka tahu kita tuh besarnya di video VOD atau video yang kita upload itu, nah mereka bakal paling suruh buat konten doang untuk diupload. Nah, kalau saya, mereka rata-rata beberapa publisher game di luar negeri itu nyuruh mainnya live streaming. Dan dibayar juga kan? Dibayar. Untuk menjadi tester itu berapa bayarannya? Nah, minimal ya. Ya. Minimal. Saya pernah dapat tawaran. Nah, nih ya netizen nilai sendiri lah nih ya. Saya dapat tawaran satu game yang sama dari Cina sama dari Indonesia. Sama-sama nawarin nih game yang sama. Nah, dari Cina saya deal di angka waktu itu per paketnya kalau nggak salah 2 kali live streaming. Totalnya sekitar waktu itu 36 juta lah. 36 juta. 36 juta. 2 kali live streaming berarti kerja 4 jam dibayar 36 juta. Dari Indonya, dari Indonya nih ya, mereka cuma nawar waktu itu di 10 juta. 10 juta. Game yang sama. Nah, netizen yang menilai itu. Kayaknya aku tahu pilihannya. Pilihan orang waras lah ya. Iya, pilihan orang waras ya kan. Jadi
Cuma 2 kali live streaming. Ya, 36 juta. 36 juta. Dan itu saya saya tuh masih kecil lah dibanding Iya. beberapa kawan-kawan yang ada mungkin yang sampai ratusan juta. Nah, Jadi seorang tester ya. ya, jadi tawaran dari ibaratnya rumput tetangga lebih hijau tuh kayaknya memang lebih hijau. Buktinya dari dalam negeri sendiri nawari kita lebih kecil. Iya. Nah, gitu. Terus tadi sudah sebagai profesional gamers, kemudian juga tester juga ada peluang juga. Ya. Kemudian apa lagi? Joki? Nah, itu joki. Nah, ini fakta menarik juga nih. Joki game itu bisa jadi mata pencarian. Bisa jadi mata pencarian. Iya. Karena kayaknya banyak kan yang jadi joki-joki itu games. Ya, khusus di game yang benar-benar saya mainkan sekarang kayak Mobile Legends itu jokinya banyak banget dan peluang kita mendapatkan rupiah dari situ banyak banget. Teman sesama streamer Facebook juga. Dia itu bisa dapat sekitar 60 sampai 80 juta per bulan hanya dari joki. Hanya dari mainin akun orang, dari pangkatnya sekian sampai pangkat sekian gitu. Ya. Itu fee untuk dia. Fee untuk dia, bayaran untuk dia. Yang punya akun? Yang punya akun yang bayar. Oh, dia nggak dapat ini dari apanya? Nggak dapat ya? Nggak, jadi saya punya akun nih. Atau abang punya akun. Panji, naikin akun saya sampai ke pangkatnya ini. Oke. Berapa bayarannya? Saya bilang, 40 juta bang. Abang bayar ke saya 40 juta, akun abang Panji mainkan sampai naik ke pangkat yang abang pengen. Joki. Apalagi ya berarti ya yang peluang lagi apa ya selain tadi kan sudah ini. Peluang duit masuk lagi nih jadi. Nah, kebanyakan gini bang, kalau udah makin gede kita traffic kita tadi, beberapa teman-teman YouTuber gede atau beberapa content creator gede, ketika mereka buat produk brand mereka sendiri, mereka jual laku. Nah, jadi buat baju, clothingan gitu ya. clothing, baju dengan ini mereka dijual ke followernya mereka, ke subscribernya mereka, ya laku gitu. Duit masuk lagi. Jadi ya jangan sampai kalah ibaratnya jangan sampai kita harus ngikutin ya perkembangan di dunia teknologi. Jangan sampai kita tuh kalah dari kemajuan zaman. Minimal kita ngikut. Jadi semakin maju zaman, itu peluang-peluang usaha, peluang-peluang bisnis juga semakin banyak terbuka. Ya, zaman dulu siapa nyangka? Saya sendiri pun kalau ditanya, nyangka nggak sekarang bisa jadi streamer profesional, dibayar gitu. Ya saya nggak nyangka bang. Jadi karena saya ngikut kemajuan teknologi, saya ngikut perkembangan zaman. Ya inilah saya sekarang gitu. Tadi kita waktu pas off air sempat ngobrol soal agent gamers. Agent. Itu maksudnya apa nih? Biar penonton juga paham gitu. Jadi kan di Indonesia sekarang ada beberapa TV gaming gitu Bang ya. TV gaming. Ya kayak Pak saya sendiri di official partner di Facebook Gaming. Oke. Kemudian ada juga tuh Nimo, ada juga tuh Nono. Ya. Nah, jadi nih di beberapa platform tadi mereka meng-hire agensi. Nah, jadi agensi ini kan punya beberapa talent. Iya. Talent. Nah, kita anggap satu agensi punya 10 talent. Jadi si platform hire ke agensi. Iya. Jadi yang agensi ini menyuruh talent-talentnya tadi ini untuk live streaming di platform yang ini tadi dan itu dibayar gitu. Dan si talent juga bergaji. Talent bergaji Dari agensi. dari agensi karena talent sendiri notabene-nya nggak tahu nih berapa kontrak agensi itu rahasia ke dapurnya platform, dia rahasia ya. dapur gitu. Bahwa dia digaji itu. Tapi agensi pasti ngomong lu dibayar segini, lu dibayar segini, lu dibayar segini, lu dibayar segini. Nah, itu agensi yang ngatur gitu kan. Nah, itu ada, bener ada.
Banyak Bang, peluang. Jadi ya seperti yang di awal saya bilang tadi, ya buat orang tua jangan dilarang tapi diarahkan. Nah, diarahkan. Oke. Kepala aku makin pusing dengan dengan begitu banyaknya uang masuk dari games. Mulai besok anakku kalau mau main game silahkan, tapi yang benar ya. Oke. Kita akan lanjutkan nanti. Jangan kemana-mana, tetap di The New Sembang Malam. Pandemi COVID-19 telah membatasi kita untuk beraktivitas keluar rumah. Apalagi menikmati objek-objek wisata. Bahkan telah banyak agenda pariwisata batal dan ditunda. Kondisi ini sangat memprihatinkan, melumpuhkan sektor pariwisata. Sekarang ini sudah terlalu banyak korban jatuh. Bahkan tenaga medis yang berpulang ke rahmatullah. Karena itu sayangi dirimu, sayangi keluargamu, dan sayangi keluarga kita bersama. Kita patuhi himbauan pemerintah. Mari bergotong royong dan mengajak kita bekerja sama. Kami akan terus berbuat untuk kesehatan dan keselamatan kita bersama, agar tidak semakin banyak air mata tertumpah. Semoga wabah virus ini segera bisa kita akhiri. Ya, kita sudah di sesi akhir The New Sembang Malam. Tapi sebenarnya masih banyak mau kita bicarakan. Oke, itu tadi kan cerita suksesnya seorang Panji dalam dunia gamers gitu kan. Katakanlah di setakat ini di Facebook itu sudah Panji sudah verifikasi lah ya, verified ya dari Facebook ya. Instagram juga sudah verified juga. Ya. Nah, YouTube itu kan cerita suksesnya gitu ya. kan. Artinya Panji juga memberikan influence ke orang untuk sukses juga dalam dunia games ini. Itu kayak gini Bang. Jadi ketika pertama kali saya nge-YouTube kan, itu anak-anak di tongkrongan saya yang lama saya bilang saya main game Di kedai kopi tadi ya. Iya. Itu saya ajak. Mau nggak cobain juga nih live streaming di rumah? Live streaming mau nggak? Mau Bang. Tapi nggak peralatan. Udah live streaming di rumah. Habis abang, habis istri, live streaming. Ya. Dan alhamdulillah, kalau di Rengat sendiri itu ya, ada sekitar 5-6 orang lah Bang. Anak-anak muda di Rengat. Saya bantu, saya arahkan, ya alhamdulillah mereka dapat gaji puluhan juta lah per bulan. Kemudian kalau di Pekanbaru ya, dan Riau sendiri sekarang ya, total di Riau, streamer yang official partner sama Facebook, ada sekitar belasan orang, di atas 15 ada lah. Di atas 15 orang, termasuk saya sama istri. Gitu. Nah jadi, saya juga saya ngajak. Sebentar, istri juga main games ya? Istri main biar juga penonton tahu tuh. Istri juga main game, ya. Dan pasti yang menularkan juga Panji kan? Iya bener, kan ini peluang. Iya. Ini peluang, dan waktu itu belum banyak orang yang tahu. Jadi saya ketika udah dipastikan dikontrak sama Facebook, saya ajak istri, waktu itu istri kan baru berhenti tuh dari bank. Dari pegawai bank dia berhenti, saya ajakin daripada bengong-bengong di rumah, komputer juga toh nggak 24 jam saya pakai. Yaudah yuk, streaming mau nggak streaming?
nggak pandai katanya, nggak pandai main game. Ya udah, 1 malam cuma saya ajarin, besoknya streaming. Dan alhamdulillah karena ya mungkin dibantu oleh saya juga gitu bang ya, penontonnya rame, walaupun dia mainnya nggak bisa, ya ada aja yang nonton gitu. Dan dia juga barengan jadi kami dikontrak gitu, barengan dikontrak gitu. 2 sumber duit masuk. 2. Oh, oke, baiklah. Jadi Vanji sangat ingin menginfluence anak-anak muda ya bener, untuk Bang. mengikuti jejak Sangat Vanji. ingin, karena gini, ini kesempatan bukan cuma buat saya, tapi semua orang punya kesempatan yang sama. Dan juga alhamdulillah sekarang di sini selain saya yang polisi, ada 2 orang polisi lagi yang juga udah kontrak sama Facebook itu. Nah, jadi 1 junior saya, 1 senior saya. Abang nih datang, Ji, abang mau streaming juga. Oke, daripada abang ngabisin duit dulu beli komputer, atau daripada ini main-main ke rumah dulu, cobain. Oke. Abang udah ada komputer, ya kalau udah ada komputer ya makin enak gitu kan bang. Cobain, sebulan, 2 bulan, dan dia tidak pemain game, Bang. Dia cuma melihat di sini ada duit gitu, ada peluang duit. Dia Dan cobain, dia mau usaha. Betul-betul dia belajar bermain game. Dari situ dia belajar main game. Alhamdulillah dia dikontrak, dapat. Nah kemudian ada juga junior Panji tadi, dia udah punya komputer, walaupun speknya masih spek bawahan lah, tapi di upgrade sedikit. Dia intinya dia live streaming, dapat. Dan alhamdulillah banyak banget yang orang di ibaratnya di Pekanbaru, di Rengat gitu, yang di sini yang alhamdulillah kita bilang ya ada pemasukan lah dari game ini juga gitu. Karena kayak ada gini ya, kayak ada mungkin diri sendiri menjawab, ada beban ada tanggung jawab moral ya. Jawab moral sama tanggung jawab sosial itu ada. Ya. Ada. Nih yang seperti Panji bilang tadi, ada kesempatan ini bukan cuma untuk Panji doang, tapi semua punya kesempatan yang sama. Tinggal mau atau enggak. Ya, daripada main cuma buat apa? Ngabisin kuota, ngabisin waktu, ngabisin duit. Profesional ya. Mending profesional. Nah, itu tadi. Jadi, kalau selalu orang yang datang ke Panji, "Bang, aku mau jadi streaming." Ini daripada kamu beli peralatan-peralatannya yang tadi ya minimal 9 sampai 10 juta tadi. Kamu cobain dulu. Ini kan sekarang udah banyak nih yang di Pekanbaru nih yang streamer. Cobain. Kalau lu bener-bener udah dapat duit, beli sendiri ya silakan gitu. Alhamdulillah, Bang. Sekarang ada adik tuh yang nongkrong di kedai kopi tadi nih. Udah beli mobil sendiri. Gila. Tapi ada yang itu bangganya bukan main ya. Oh, jelas. Karena sudah membuka jalan buat orang lain ya. Ya kalau saya sih pengennya semua orang di dunia ini sukses, Bang. Jadi tidak ada yang datang cuma untuk minjem duit gitu. Kalau semua orang sukses toh semua bahagia kan? Ya. Kejahatan tidak akan ada. Dan giliran kita minjem duit. Biar kita yang minjem duit gitu. Semua orang di dunia ini sukses, semua orang di dunia ini bahagia. Nggak akan ada tindak kejahatan, tidak akan ada ibaratnya tuh yang mengancam diri kita. Kita berjalan nih tengah malam nggak akan takut karena semua orang sukses gitu kan. Nah itu tadi. Jadi adek nih alhamdulillah. Ini yang ngomong polisi ya. Iya. Jadi adek nih alhamdulillah udah kita bantu, kita arahan, dia juga serius, dia juga mau. Dia bisa beli mobil ya dari hasil dia tadi gitu. Dan yang anehnya gini, Bang. Ada beberapa yang saya ajak juga, yang Panji ajak juga nih. Ya udah lah, main ke rumah. Ini takut, malu, nggak pandai ngomong gitu kan. Oke. Besoknya minggu besok ketemu, ayo ngajak lagi nih, ayolah. Ini mumpung masih ini nih, masih bisa ngangkat nih gitu kan. Streaming di rumah, nggak bisa ngomong, tak pandai ya. Awak ngomong dulu gitu kan. Nah, ya kalau dari dianya udah gitu ya gimana? Susah. Yang jelas kita
udah ngajak loh. Iya, Kita udah ngajak loh. Kita udah ngajak. Dan dia juga tahu hasil dari kita bergelut di bidang ini sekarang, dia udah tahu. Kita ajak dia nggak mau, ya udah kita ngajak siapa yang mau aja gitu. Sudah dibukakan jalan tapi Ya. dari dirinya yang Iya dia benar, susah. benar. Oke, kita soal ini tugas sehari-hari sebagai polisi. Nah. Sekarang di divisi di Di bidang 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 Humas, humas Polda Polda Riau. Apa tuh kerjanya, tanggung jawabnya Panji kalau di Kalau situ? tanggung jawab Panji yang paling pagi itu tuh, jadi Panji ditarik dari Rengat ke Pekanbaru ke Polda. Jadi ada programnya Bapak Kapolda Riau yang sekarang. Beliau pengen ini nih, menyampaikan informasi berita terkait kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian di Lingkungan lingkungan Polda. Polda Riau, Oke. di daerah Polda Riau. Nah, kayak penangkapan, Ya. pokoknya keberhasilan lah gitu. Nah, kita sampaikan dalam bentuk berita. Nah, Panji ditarik ke sini sebagai operator yang menjalankan live streamingnya itu, Bang. Gitu. Oke. Oh, yang Polda Riau. Polda Riau menyapa, ya? benar. Polda Riau menyapa. Jadi live streaming setiap hari jam 9 sampai jam 10 pagi di fanspage Bid Humas Polda Riau. Nah, Panji juga sebagai hostnya berarti? enggak. Jadi Panji sebagai operator yang jalankannya, hostnya ada nih. Hostnya Polon-Polon cantik. Oh, sadap. Hostnya Polon-Polon cantik ya. Jadi jam 9 sampai jam 10 ya, Senin sampai Jumat. Polda Riau menyapa. Itu di Di fanspage Bid Humas Polda Riau. Facebook ya? Facebook. Oke. Ya karena pengetahuan Panji ya tentang itu gitu kan. Ya, Jadi ya, ya. ditarik untuk jadi mengoperasikan itu ya kita bisa lah gitu. Karena memang hari-hari kita juga itu ngerjain itu. Oke. Minum dulu ya. Ini satu pertanyaan terakhir. Sampai kapan akan jadi polisi? Jadi polisi. ini Aku nggak nanya sampai kapan jadi gamer. Aku nanya sampai kapan akan jadi polisi. Tak kirain sampai kapan mau gini nih jadi gamer, jadi streamer nih ya. Sampai kapan jadi polisi? Udah banyak kan duit. Alhamdulillah lah, Bang. Alhamdulillah. Kan dari situ kan sudah banyak tadi pintu masuk duitnya kan dari. Ya. Sampai kapan mau jadi polisi? Norman Kamaru aja berhenti. Jadi kalau banyak yang nanya, ngapa nggak berhenti, ngapa nggak ini aja adalah fokus di sini. Nah kita nggak tahu nih Bang. Kalau polisi itu saya bilang itu kerjaan jaminan sampai saya hari tua. Kalau sekarang gamer, streamer, saya nggak jamin toh bahwa saya tahun depan juga bakal se-hype ini, Iya, trafficnya sebanyak ini. Karena akan muncul-muncul yang lain-lain Nah, ya. karena yang Jangan-jangan yang dibina tadi lu justru naik. oh banyak, ada Bang. Yang iya kita ya, oke, berarti saya nggak salah tuh Ya, ngajak ya, orang ya. gitu. Ya jadi kita nggak tahu nih tahun depan saya masih kayak gini, tapi yang jelas kalau bisa dibilang selama umur masih panjang, tahun depan saya tetap jadi polisi gitu. Sampai berarti sampai kapan ya? Berarti sampai umur saya 58 lah gitu. Sekarang 30, 58 berarti 28 tahun Sorry, lagi. sekarang pangkat apa? Dari tadi kita ngobrol belum ada. Brigadir. Brigadir. Udah dinas saya selama 13 tahun, Bang. Saya udah dinas 13 tahun. Pangkat brigadir, polisi pensiun umur 58, berarti masih 28 tahun lagi lah. 28 tahun lagi ya. 28 tahun lagi. Ya, karena di gamer, ya kita nggak ada yang pasti gitu, Bang. Iya. Di dunia digital juga nggak ada yang pasti gitu kan. Sekarang lagi rame, belum tentu besok juga belum tentu rame gitu ya. Jadi apa yang saya gapai saat ini, apa yang saya dapatkan saat ini, ya saya manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau memang sekarang masih rame penontonnya, ya saya lakukan terus sampai benar-benar ya kita nggak ada di traffic di dunia digital lagi gitu. Ya udah, berarti saatnya ya berhenti atau cari platform baru atau ide-ide baru supaya kita bisa naik lagi gitu. Yang jelas ibaratnya tetap jadi polisi sampai insya Allah sampai pensiun. Iya. Nggak apa-apa brigadir, tapi rezekinya brigadir jenderal. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, thank you Panji sudah hadir di The News Emang Malam. Iya, Luar sama-sama. biasa. Mudah-mudahan ini menjadi
menjadi apa ya, wawasan baru bagi penonton, terutama orang-orang tua, kemudian juga anak-anak muda yang memang anaknya atau dirinya punya hobi atau ketertarikan pada dunia games. Silakan, seperti kata Pak Haji tadi, jangan dilarang, jangan juga, tapi harus tanggung jawab. Karena artinya menjadilah seorang gamers profesional, tanggung jawab dan punya target. Jangan cuma ikut-ikutan aja, tapi juga harus punya target. Artinya kalau Panji bilang tadi 6 bulan harus bisa menghasilkan. Iya benar. Kalau enggak kita stop dulu nih sebentar gitu ya. Kita cari cara lain. Oke. Kita akan ketemu lagi di episode mendatang. Saksikan terus The New Sembang Malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ada 2 orang, jadi kita ajak nanti 2 orang penonton mabar bareng aja. Udah on. Oh,